amma ba'd. Ikhwani fillah, mana yang lebih baik? Tilawah Quran 1 juz per hari atau 30 juz per hari? Mana yang lebih baik? Qiyamul lail 2 rakaat atau qiyamul lail 100 rakaat? Mana yang lebih baik kira-kira? Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi ay iltamis waktu. Carilah pahala akhirat pada apa-apa saja yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Dalam tafsir Al-Baghawi, ayat ini sangat jelas menegaskan kepada kita bahwasanya kita harus memaksimalkan apa yang kita miliki. Kita harus memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai pahala akhirat. Allah berikan kita harta, kita maksimalkan harta itu untuk menggapai pahala akhirat. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita waktu luang, Allah berikan kita kemampuan dan banyak hal Allah berikan kepada kita. Maka kita maksimalkan semua itu untuk menggapai pahala akhirat, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita meninggalkan bagian kita dari dunia. Semuanya ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Kemudian banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang bagaimana luar biasanya ibadah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Beliau pernah bersumpah, beliau pernah bertekad untuk melaksanakan puasa setiap hari. Kita kenal dengan puasa dahar sepanjang tahun tanpa berbuka, tanpa lebaran. Beliau pernah bertekad beliau akan qiyamul lail, menghidupkan malam sepanjang malam full tanpa istirahat. Beliau dipakai sholat, pakai tilawah Quran dan sebagainya. Kemudian kabar itu terdengar oleh Nabi SAW. Langsung Nabi klarifikasi, Abdullah bin Amr bin As, betulkah engkau berkata demikian? Abdullah bin Amr menjawab, betul Nabi berkata demikian. Kemudian apakah Nabi bangga mendengar itu? Ternyata Nabi tidak memuji Abdullah bin Amr bin As, tapi kemudian Nabi katakan, innaka la tastati'u dzalik, kau tidak akan mampu. Bahkan dalam riwayat lain Nabi katakan, la taf'al, jangan berbuat demikian. Kalau engkau puasa, silakan puasa, tapi kau berbuka. Kau silakan qiyamul lail, tapi istirahat, tidurlah, dan sebagainya. Dalam riwayat lain, Nabi juga memberikan rukhsah kepada Abdullah bin Amr. Kata Nabi SAW, kalau engkau berpuasa, silakan puasa 3 hari saja dalam 1 bulan. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan semisalnya. Artinya kalau kita puasa selama 3 hari, seakan-akan kita puasa selama 1 bulan. Karena 1 kali puasa, pahalanya 10 hari puasa. Kemudian ini sahabat Abdullah bin Amr luar biasa. Beliau nawar kepada Nabi SAW. Hadirin, kalau kita nawar ingin ditinggikan atau ingin direndahkan. Kalau kita pasti nawar ingin diturunkan. Tapi kemudian Abdullah bin Amr ini nawar kepada Nabi supaya ditinggikan. Ya Rasul, aku masih sanggup. Ya Rasul, aku masih sanggup. Dan Nabi menambahkan, jadi silakan kau puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Masih nawar juga, ya Rasul, aku masih sanggup. Kalau begitu silakan kau puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Abdullah bin Amr masih nawar juga, ya Rasul, aku masih sanggup. Kata Nabi, la Abdullah bin Amr, enggak ada yang lebih utama daripada puasa Daud. Maka dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya karena Abdullah bin Amr nawar terus ke Nabi SAW, akhirnya Nabi katakan, Abdullah bin Amr, la tadri, engkau tidak tahu, barangkali saja usiamu nanti sampai tua. Dan ternyata terbukti apa kata Nabi. Beliau Abdullah bin Amr bin As sampai tua. Maka ketika tua beliau katakan, andaikan saja dulu aku menerima rukhsah keringanan dari Nabi SAW. Artinya apa? Ternyata tenaga saat muda berbeda dengan tenaga pada saat tua. Maka ikhwani fillah, disinilah pentingnya kita menggabungkan 2 konsep, yaitu mujahadah dan al-iqtisad fi ta'atillah. Apa itu? Kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu kita. Kita paksakan diri kita untuk tilawah Al-Quran. Kita paksakan diri kita untuk qiyamul lail. Tapi jangan sampai gulu, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena gulu itu berlebihan itu bisa berakibat malal, bosan, sehingga futur. Sehingga sampai futur. Akhirnya tidak qiyamul lail lagi, tidak baca Quran lagi. Kenapa? Capek, bosan, kebanyakan dan sebagainya. Maka
kita harus al-iktisad bitaatillah. Kita harus sederhana, tidak boleh berlebihan dalam melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malas-malasan, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa istiqomah di situ. Jadi ketika kita mujahadah, kita lawan nafsu kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, kemudian kita barengi dengan iktisad, tidak boleh berlebihan. Supaya apa? Supaya kita istiqomah di situ. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita kerjakan dengan istiqomah. Sedikit tapi istiqomah. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwani fillah, mana yang lebih baik? 2 rakaat atau 100 rakaat? 1 juz atau 30 juz? Maka jawabannya adalah silahkan semampunya, tapi istiqomah.